salah pergaulan demi ingin memiliki handphone milik salah satu penghuni kosan yang mengontrak di rumah kakeknya. Nampaknya lelaki ini menghalalkan segala cara hingga jadi permasalahan hukum. Kejadian kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Kota Malang. Saat itu menjadi pemberitaan, tak ada yang menyangka ternyata pelakunya adalah cucu pemilik kosan sendiri. Seorang wanita cantik dan pintar bernama Diah Agustin Lestari, warga Ngawi berusia 17 tahun. Dia sendiri dikenal sebagai gadis yang pintar, baik. Dengan lulus beasiswa, dia sendiri masuk Universitas Negeri Malang jurusan biologi. Dari Ngawi merantau ke Malang, dia sendiri memutuskan kosan demi menyelesaikan kuliahnya. Dikenal sebagai wanita yang baik, pendiam, rajin, bahkan dia sendiri terkenal di lingkungannya sebagai wanita baik-baik. Begitu juga di kampus, dia sendiri dikenal rajin dan tak banyak bicara. Sudah 4 bulan di Malang, hingga akhirnya dia sendiri akan pulang ke Ngawi saat dirinya liburan. Dia sendiri bahkan sudah beli tiket kereta, sudah packing, bahkan sudah berjanjian dengan sang kakak yang akan menyebutnya di stasiun kereta. Tentang dia yang akan pulang dulu ke Ngawi untuk bertemu keluarganya, beberapa teman dari kosan pun tahu saat dia mengungkapkan. Namun hingga hari tiba, dia sendiri nampak tak bisa ditelepon, bahkan saat ditunggu-tunggu dia pun tak datang. Tak seperti biasanya dia yang selalu komunikasi dengan sang ibu dan sang kakak. Meskipun berbeda kota dengan keluarganya, namun dia tetap berkomunikasi lewat WhatsApp dan juga lewat telepon. Hingga sampai sore hari sang kakak menunggu di stasiun kereta, tak ada nampak kemunculan dia. Saat keluarga mencari dia kepada teman-temannya dengan menelpon, tak lama keluarga pun mendapatkan telepon dari kepala desa. Saat itu kepala desa tahu dari pihak kepolisian yang mengungkapkan dia ditemukan sudah tak bernyawa di dalam kos-kosannya sendiri dengan kondisi tragis. Kini bahkan pihak kepolisian meminta keluarga dia untuk datang ke rumah sakit Malang. Dengan penuh kesedihan, histeris dan juga bingung, keluarga dari dia pun langsung pergi ke Malang dan langsung ke rumah sakit. Di sana pun banyak polisi, tak lama keluarga memang melihat dia sudah tak bernyawa. 4 bulan keluarga pun tak bertemu dia. Merantau ke Malang guna untuk menimba ilmu, namun ternyata ditemukan sudah tak bernyawa dan kini dia pulang ke Ngawi hanya tinggal nama dan kenangan. Saat itu pihak keluarga pun langsung mencari tahu kronologis kejadian. Menurut pihak kepolisian, saat itu salah satu teman dia melihat pintu kamar dia terbuka sedikit, teman dia pun merasa biasa saja. Namun saat jam 11 siang, teman dari kosan dia pun masih melihat pintu kamar dia terbuka sedikit dan dirinya pun kebingungan. Karena saat itu temannya pun tahu kalau dia akan mudik ke Ngawi. Berencana membangunkan dia, saat itu pun dirinya masuk dan kaget menemukan dia sudah tak bernyawa dengan kondisi berlumur cairan merah. Teman dari dia pun langsung lapor kepada pemilik kosan dan tak lama pemilik kosan lapor polisi hingga akhirnya polisi menyelidiki kasus ini. Polisi yang datang pun oleh TKP menyelidiki kasus ini, membawa dia ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Karena ternyata di dalam kos-kosan pun tak ada handphone dia, pihak kepolisian cukup susah untuk menghubungi keluarga dia. Hingga akhirnya pihak kepolisian menghubungi kepala desa setempat sesuai dengan alamat yang ada di KTP dia. Jasad dia sendiri dilakukan otopsi mendapatkan banyak tikaman hingga mengeluarkan cairan merah. Usai dilakukan otopsi, dia sendiri dikembalikan ke keluarga dan dimakamkan di Ngawi. Pihak kepolisian menyelidiki kasus ini, interogasi banyak orang-orang, penghuni kosan, pemilik kosan, bahkan cucu dari pemilik kosan. Salah satu cucu pemilik kosan bernama Akbar sendiri diinterogasi namun dirinya punya alibi. Begitu juga penghuni kosan lainnya yang nampak saat itu semua penghuni kosan pun punya alibi. Pihak kepolisian pun cukup susah mengusut tuntas kasus ini. Tak ada sidik jari, tak ada CCTV di dalam kosan karena ternyata sudah dirusak seseorang. Hingga di awal pemecahan kasus ini selama 2 tahun, kasus ini pun nampaknya jadi kasus yang membeku. Tak terpecahkan selama 2 tahun. Hingga akhirnya di tahun 2024, pihak kepolisian menyelidiki lagi kasus ini secara pelan-pelan dan mempelajarinya lagi. Penyelidikan ulang pun dilakukan oleh pihak kepolisian hingga mendapatkan satu saksi warga sekitar yang punyai screenshot CCTV. Dalam screenshot CCTV tersebut yakin kalau pelakunya adalah Hisyam Akbar yang sebelumnya sempat ditanyai pihak kepolisian. Hisyam Akbar sendiri adalah cucu dari pemilik kosan. Tak langsung mengamankan, pihak kepolisian pun lagi-lagi menyelidiki Akbar dengan kesehariannya. Akbar sendiri adalah ternyata pengguna narko dan bahkan sempat diamankan pihak kepolisian terkait kepemakaian dan kepemilikan. Saat interogasi, Akbar akhirnya mengakui dirinya pelakunya. Dengan motif saat itu ingin mengambil handphone Dian guna untuk dijual handphonenya dan mendapatkan uang. Tepatnya di tanggal 21 Desember malam hari. Saat itu Akbar sebagai pelaku pun kumpul dengan teman-temannya.
Namun tak lama Akbar pun pamit dirinya ingin membeli rokok dengan kondisi mabuk. Tak lama Akbar ke kosan sang kakek dan saat itu dirinya membawa pisau mencari kamar yang masih terbuka kuncinya. Ada 2 kamar yang dirinya buka namun masih terkunci. Saat dirinya membuka kamar dia, dirinya pun akhirnya bisa masuk karena ternyata dia lupa mengunci pintu. Saat itu Akbar pun mengambil handphone dia, namun tak lama dia yang kaget terbangun dan melihat Akbar. Saat dia akan berteriak, Akbar pun panik. Tak lama langsung menikam dia beberapa kali, mendekapnya dengan bantal hingga akhirnya dia tak bernyawa. Usai mengambil handphone dia, akhirnya Akbar pun meninggalkan dia begitu saja. Mencuci senjata tajam dan dikembalikan ke dapur, tak lama Akbar pun merusak CCTV milik sang kakek. Usai melakukan aksinya, Akbar kembali berkumpul dengan teman-temannya. Dirinya pun kembali minum dengan teman-teman tetangganya. Keesokan harinya Akbar pun menjual ponsel milik dia seharga 530.000 ke seorang penadah yang berhasil diamankan. Kepada pihak kepolisian, Akbar pun mengaku kalau uang tersebut dirinya pakai untuk poya-poya dan habis dalam 2 hari. Diamankan terkait kasus ini dan menjalani persidangan. Akbar yang kini berusia 19 tahun, namun saat kejadian Akbar berusia 17 tahun hingga dirinya masih dilindungi Undang-Undang Perlindungan Anak. Setelah mendapatkan persidangan, Akbar sendiri mendapatkan vonis 10 tahun penjara. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.